Oke, selamat jumpa lagi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai penerapan big data ya. Jadi big data ini diterapkan di dalam proses bisnis itu tidak mudah ya. Karena apa? Karena yang jelas kendalanya yang pertama adalah faktor biaya. Ya, jadi big data ini tidak murah dalam pembuatannya. Nah, tapi karena seiring tuntutan zaman, mau tidak mau big data ini mulai diterapkan di perusahaan-perusahaan. Nah, bagi perusahaan yang belum atau akan menerapkannya, maka perlu sebuah motivasi ya. Bagaimana sih kok harus diterapkan big data ini dalam proses bisnis? Nah, jangan sampai investasi yang sangat tinggi tidak memberi dampak signifikan dalam bisnis. Ya. Seperti apa motivasi-motivasi dalam penerapan big data? Kita akan bahas dalam materi kali ini ya. Oke, ini sumbernya dari ini ya, eh, buku Big Data Fundamental, Konsep, Driver, dan Tekniknya. Ya, ini terbitan dari Prentice Hall. Nah, bisa dilihat saja nih dari bab 2. Oke, jadi latar belakang kok kenapa penerapan Big Data ini dianggap penting. Ya, karena ini yang poin pertama. Ya, perusahaan mengambil keputusan berdasarkannya apa? Berdasarkan data ya, yang diolah menjadi informasi, informasi nanti yang diolah menjadi knowledge. Nah, knowledge artinya pengetahuan akhirnya menjadi kebijakan ya, mempunyai kebijakan dalam mengambil keputusan. Nah, jadi peran manusianya masih ada nanti ya untuk mengambil kebijakan. Nah, jadi data dan informasi itu hanya sebagai alat pendukung pengambil keputusan. Nah, jadi intinya data ini nanti akan digunakan untuk insight atau wawasan. Nah, kalau dulu sebelum adanya big data, ya, sebelum adanya big data, data itu diambilnya dari sumbernya internal. Contohnya sumber internal itu apa? Ya, bisa sistem informasi perusahaan atau biasanya sistem informasi manajemen. Ya, misalkan kalau di perusahaan ada sistem informasi akuntansi, sistem informasi keuangan, kemudian HRM, Human Resource Management, itu yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi internal. Nah, kemudian seiring berkembangnya waktu di era sekarang ini, karena persaingan semakin ketat, maka tidak bisa hanya mengandalkan data dari internal. Nah, perlu mempertimbangkan aspek eksternal. Nah, aspek eksternal itu aspek eksternal itu yang menjadi datanya apa? Ya, data eksternal itu berarti data yang sekeliling kita. Nah, jadi misalkan data yang dari luar itu misalkan kondisi-kondisi di luar perusahaan. Nah, dan data-data yang di luar kan cenderungnya lebih besar daripada data yang di dalam. Kumpulan data itu atau data set itulah nanti yang akan diolah dan disebut menjadi big data. Ya, jadi kalau sebelumnya mengolah data dari internal, sekarang mengolah datanya dari eksternal. Nah, lebih besar mana datanya? Harusnya lebih besar data eksternalnya. Nah, karena itu sebutnya big data. Nah,
kita akan membahas faktor pendukung penerapan big data dalam bisnis. Nah, jadi penerapan big data dalam bisnis ini menggabungkan beberapa kekuatan. Ya, jadi kombinasi berapa kekuatan apa saja itu? Yang pertama nanti yang akan kita bahas marketplace yang dinamis, tempat jualan yang selalu dinamis, berubah-ubah. Nah, bisa e-commerce ya, bisa pasar ya, tempat jualan. Kalau mau tidak mau sekarang kita bermainnya di dua kaki ya. Kalau perusahaan itu lihat dari sisi offline maupun online, itu yang marketplace. Nah, kemudian kekuatan yang kedua yaitu bisnis arsitektur BA. Nah, bisnis arsitektur ini isinya adalah aturan dan apresiasi. Apresiasi itu apa? Ya, kalau di perusahaan itu kan ada visi dan misi. Nanti visi dan misi itu kan di breakdown, dipecah dalam proses operasional bisnis itu sendiri. Nah, kemudian tiga faktor pendukung lainnya adalah kekuatan dalam bisnis proses manajemen, BPM. Nah, jadi di kita kalau melakukan kegiatan bisnis, intinya tuh apa sih? Intinya adalah mengirimkan value atau nilai. Nilai apa sih yang akan kita kirimkan ke konsumen? Nah, itu nanti terangkum di poin nomor 3 yang akan kita bahas ya di video selanjutnya. Kemudian nomor 4, penerapan big data mengembangkan penerapan gabungan kekuatan yang tak lain adalah ICT ya, Information Communication dan Teknologi ya. Kalau di negara kita biasanya disebut bagian IT ya, orang-orang IT. Nah, tapi tidak cukup cuma ada IT-nya saja. Harus ada kata yang namanya inovasi. Jadi perangkat-perangkat IT itu kan harganya tidak murah ya. Bagaimana perangkat IT yang ada itu bisa mendukung bisnis perusahaan, memberi nilai tambah. Caranya bagaimana? Jadi IT itu sebagai fondasi untuk memberi nilai tambah dalam bisnis. Nanti ujungnya inovasi ini. Oke, yang kelima bukan Internet of Things tapi Internet of Everything. Nah, jadi segala sesuatu sekarang dihubungkan dengan internet. Oke, salah satu disebut Internet of Everything, IoE. Oke, kita akan membahas yang marketplace terlebih dahulu. Nah, jadi ini ya yang poin pertama ya, marketplace yang dinamis ya. Jadi dalam penerapan big data ini yang faktor pendorongnya marketplace, tempat jualannya ya. Marketplace kenapa sih kok bisa bergerak sangat dinamis? Nah, ini dikarenakan beberapa kejadian. Yang pertama, .com bubble burst. Ini apa nih? Ya, ini sekitar tahun 2000. Nah, inti kejadian ini adalah terjadi ledakan-ledakan gelembung-gelembung perusahaan-perusahaan .com ya. Maksudnya meledak tuh gimana? Jadi nilai valuasi, nah, nilai perusahaannya, perusahaan .com ini ya yang kita maksud itu nilainya jauh lebih kecil daripada nilai yang sesungguhnya. Nah, jadi terkesan overprice, terlalu tinggi. Nah, kenyataannya perusahaan tidak bisa dibilang tidak layak ya kalau dinilai terlalu tinggi. Nah, nanti bisa dicari saja nih sumbernya. Nah, jadi overprice, perusahaan dinilai terlalu tinggi. Kemudian
berikutnya resesi global ya, tahun 2008. Nah, gara-gara ini ya, perusahaan dituntut untuk meningkatkan proses bisnis. Meningkatkan proses bisnisnya gimana, Pak? Ya, meningkatkan proses bisnisnya ya paling gampang ya efisiensi. Efisiensi apa? Nah, paling gampang ya perusahaannya meminimalisasi biaya. Salah satu sumber biayanya mungkin yang paling besar di perusahaan adalah karyawan. Ya, itu ya. Jadi perusahaan dituntut efisien, efektif ya untuk pengurangan biaya. Ya, kemudian meningkatkan proses bisnisnya bagaimana lagi ya? Yang kedua, mencari pelanggan baru. Nah, tidak bisa mengandalkan pelanggan yang lama saja. Tapi pelanggan yang lama itu tetap juga harus dijaga, di maintenance. Nah, karena kompetitor itu juga mengincar pelanggan yang sebelumnya ada di kita. Nah, jadi hati-hati. Ya, selain mencari pelanggan baru harus bisa memaintain pelanggan yang lama supaya tidak dicaplok kompetitor. Kemudian perusahaan dituntut apa lagi nih? Memberi penawaran produk dan layanan baru, new services. Tujuannya untuk apa? Memberi peningkatan value proposition kita. Jadi misalkan nih sama-sama jualan mie ayam ya. Value proposition kita mie ayam yang seperti apa sih? Oh, yang satu mie ayam yang porsinya banyak tapi tidak memperdulikan rasa, harganya murah. Value propositionnya di situ. Kemudian ada orang jualan mie ayam lagi. Oh, uh, mie ayam yang di sini tidak perlu banyak-banyak porsinya, cukup cukupan saja, tapi rasanya harus nendang, harus sangat berasa. Itu sama-sama jual mie ayam tapi value nilai yang ditawarkannya berbeda. Nah, kemudian perusahaan memanfaatkan data eksternalnya jelas. Nah, karena alasan ini maka didorong untuk memanfaatkan data eksternal untuk apa? Ya, digabungkan dengan data internal untuk membuat kebijakan di masa yang akan datang. Ya, ini ada piramida DIKW. Piramida DIKW. Apa itu DIKW? DIKW ini ya, data, data, I-nya information, K-nya knowledge, W-nya wisdom. Nah, di sini kita lihat ini ya, paling dasar itu adalah event, kejadian, fakta di sekeliling kita. Banyak fakta dan kejadian di sekeliling kita. Nah, tantangannya bagaimana kita bisa mendefinisikan, menyebut itu adalah data. Nah, ini ya, kita memperoleh data. Nah, kemudian tantangannya dari banyak data itu bagaimana kita bisa menyaring supaya memperoleh sebuah informasi. Nah, syukur-syukur banyak informasi. Dari informasi yang diperoleh ya, kita akan memperoleh knowledge, pengetahuan. Nah, dari pengetahuan kita akan mempunyai kebijakan. Oh, misalkan sekarang ini ya, tahun 2022, The Fed di Amerika Serikat meningkatkan suku bunganya. Nah, itu kan event ini. Nah, kemudian kita belajar mengolah ya supaya mendapat wisdom. Kemudian kebijakannya apa ya yang harus dilakukan supaya ekonomi tidak berdampak terhadap resesi. Nah, salah satunya adalah misalkan ini ya, misalkan memperbanyak cash flow. Nah, cash flow-nya dalam apa? Dalam dunia agraria.
Jual beli bahan-bahan kebutuhan pokok, eh, beras, gula. Kan setiap orang tentunya butuh makan ya. Karena kalau butuh makan pasti ekonominya kan muter saja. Nah, apalagi di negara kita kan sumber daya alamnya luar biasa. Nah, itu yang bisa menjadi antisipasi, supaya ekonomi tidak mandek ya, karena peningkatan suku bunga The Fed, ya, yang paling terdampak itu adalah yang bisnis atau usaha yang bergantung terhadap investor. Nah, jadi itu ya, DIKW piramida. Nah, oke, jadi itu pembahasan kita kali ini ya. Nah, jadi kita bahas faktor pendukung penerapan big data, karena tidak mudah dan tidak murah, maka menjadi ada beberapa bagian yang menjadi pendorong. Nah, kita membahas yang pendorong pertamanya dulu, yaitu marketplace. Oke, sekian video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk selalu happy coding.